lokasinya ya sangat menggetarkan, puncak dari pernikahan, karena pernikahan ini asalnya adalah di surga, bermula dari surga dan nanti akan berakhir di surga. Yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah adalah pernikahan, yaitu pernikahannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di mana? Di surga. Dan syariat nikah ini dibawa oleh Nabi Adam ke dunia dan nanti akan berakhir juga di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ajaran Nabi ya, ketika ada yang menikah, ketika ada pengantin baru, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi saat Nabi menikahkan sahabat Anas bin Malik. Apa doa Nabi ketika menikahkan sahabat Anas bin Malik? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Bareng-bareng Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa untuk mendoakan pengantin baru. Intinya apa? Kita mendoakan kedua pengantin, kedua mempelai ini, semoga Rizky Fajar Munir dan Siti Sania diberikan keluarga yang barokah. Semoga kedua mempelai ini diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, untuk menggapai keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, itu harus mempunyai 3 perkara. Berapa Bu? 3 perkara. Eling-eling. Ini untuk pengantin baru dan pengantin yang hubul, pengantin yang lawas, pengantin yang lapua, pengantin yang lapua. Lapua apa? Apa Bu? Iya, yang lapuk, yang wis lawas. Okay. 3 perkara. Ingin mendapatkan keluarga yang barokah, ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, eling-eling 3 perkara. Kunti 3 perkara niku sing pertama Sania eling-eling, Rizky eling-eling. Apa? Kudu taat maring Gusti Allah, sama-sama taat kepada Allah. Wayai sholat, yo sholat. Wayai poso, yo poso. Sing lanang nglakoni sholat, sing wedok nglakoni sholat. Datang bulan Ramadan, yang istrinya puasa bulan Ramadan, suaminya puasa bulan Ramadan, enak. Ketika Rizky buka warung, ngomong sama Sania, Dek, gantian aku tak sholat dhisik. Ya, ketika Rizky, ketika Sania ya di sini jaga warung, ngomong kepada Rizky, Mas, gantian aku tak sholat dhisik. Terdengar enak, terdengar indah ketika berebut, ketika gantian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menumbuhkan keberkahan di dalam rumah tangga. Silahkan mau menjadi apa saja, mau buka bengkel, mau buka warung, mau buka tengkulak, silahkan mau menjadi apa saja.
tapi eling sholat ojo ditinggalno. Ya, sholat itu adalah kunci keberkahan di dalam rumah tangga. Ketika keluarga yang barokah, ketika keluarga yang taat kepada Allah ini mengalami kolek, mengalami bangkrut, gak selamanya kita akan mulus perjalanan di dalam rumah tangga. Ada ekonomi tekor. Ketika kita taat kepada Allah, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang tidak pernah dekat dengan Allah. Suami dagang di pasar, pulang bangkrut, ngomong karo bojone, "Dek, bangkrut dek, entek habis sak modal-modalnya habis." Langsung istri, "Allah sampai tidak godak dagang koyo ngono wae pakai bangkrut barang." Tuh, kalau taat kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Yo wis mas, bangkrut yo ben kae nek wedhus didol untuk modal maneh, untuk modal lagi kita kembalikan kepada Allah. Toh tidak selamanya orang yang dagang itu untung terus, toh suatu saat juga akan bangkrut. Tuh, ketika taat kepada Allah, maka akan terciptalah keluarga yang barokah, yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Terus yang kedua, syarat untuk menjadi keluarga yang barokah, yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang kedua adalah harus saling menjaga hatinya, harus saling cocok hatinya. Lek atine wis cocok, sania karo rizki di dalam rumah tangga wis ayem, sania masak opo wae ditompo, kasinen ya wis enak, pepesen ya wis enak wae. Ya, ketika rizki membawa pulang, membawa upah yang tidak begitu banyak karena sawitnya ngetrek, terus gak apa-apa mas, terus cocok hatinya, ya sudah cocok, kemanapun dibawa, paribasan walaupun dibawa ke lubang semut sekalipun, sania akan ikut kepada rizki. Belum atau sania? Waktu gelem, ya. Kenapa gelem? Karena hatinya sudah cocok. Sania mungkin nanti akan masak untuk suami, ya. Suami harus bisa membahagiakan istrinya. Asin siti ya wis dimaklum, ya. Wong seneng niku hilang semuanya, resep itu hilang, adanya nikmat beda karo wong sing gak cocok atine. Walaupun enak sekalipun diguang, masa nopo iki. Itu kaya ngono. Kenapa? Karena hatinya sudah gak cocok. Ya, hatinya sudah gak cocok. Maka yang pertama di dalam ini untuk menciptakan keluarga yang barokah, hatinya harus saling cocok hatinya. Ya, Rizky ya. Ya, sekarang kalian sudah menjadi suami istri, sudah sah. Tadi pagi sebelum ijab kabul, Rizky masih berstatus bujang. Sania masih berstatus gadis. Ya, ketika sudah berijab kabul, kalian sudah menjadi suami istri, punya tanggung jawab. Istri punya tanggung jawab kepada suami, suami juga mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Harus bisa menjaga hati, menjaga perasaan. Dari saling cocok hati ini akan tumbuhlah pengertian. Istri punya anak, bayi misalkan,
Ini ngurus rumah tangga, terus ngurus bayi, harus masak, harus ngepel, harus nyuci baju. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Suami apa kerjanya? Terima pagi-pagi gak dibuatkan kopi, ngamuk. Nah, itu kurang ajar buat itu. Dia kurang ajar. Terima goreng kopi kan bisa bikin sendiri. Toh istri yang cuci baju, toh dia sudah ngepel, toh dia sudah nyewoi anaknya, malam juga tidak bisa tidur nyenyak karena anaknya rewel. Kan ngono. Terima gawe kopi gak digawe, ngamuk. Kembali wonten. Tokolonge. Gak oleh, harus saling pengertian. Terima gawe kopi, yo gawe dewe, apa salah sih? Tenggen pulau teng Jawa, enten wong lanang gak digawe ke kopi, piring sakrak niku mabur. Magicom, kulkas, ketemu kali pulau. Ya Allah, konco-konco niku pun don duwe motor, don duwe kaplingan, don duwe mobil, dene sik tuku piring ae. Tuku Magicom neh, seminggu sepisan dibanting. Naudzubillah min dzalik. Itu tidak ada kecocokan di dalam hatinya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum, dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan manusia itu berjodoh-jodoh. Sania dipertemukan dengan rizki, disatukan hatinya oleh Allah, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati. Terus syarat yang ketiga untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga yang barokah di dalam rumah tangga, harus bisa saling menutupi. Al-Quran menjelaskan, kunna libasulakum wa antum libasulahun. Engkau wahai para wanita adalah pakaian bagi suami, dan kalian para lelaki, para suami adalah pakaian bagi istrimu. Apa gunanya pakaian? Pakaian itu untuk menutup aurat. Apa aurat? Aurat itu adalah aib. Apa aib? Aib itu adalah kekurangan yang tidak pantas dibuka dan harus ditutupi. Ketika kemarin Rizky masih bujang, Sania masih gadis, tapi sekarang sudah berumah tangga. Kalau kemarin masih ngobrol sama temannya sampai nggak ingat waktu, jam 3 baru pulang ke rumah, jam 3 baru pulang ke rumah. Ketika sekarang, mulai sekarang harus punya batasan. Ketika kemarin ya masih bersama dengan teman, ngobrol apa saja diobrolkan, awas sekarang kamu sudah punya istri Rizky, terus Sania sudah punya suami, silahkan ngobrol dengan teman, tapi harus ada batasan. Jangan membuka aib suamimu, jangan membicarakan kekurangan istrimu. Jangan sampai seorang istri membicarakan kekurangan istrinya kepada teman-temannya, sampai andeng-andeng ini geger ngomong-ngomong gitu. Ya, ojo, itu aib istrimu, aib dirimu sendiri. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus saling menutupi. Kita ibaratkan pakaian. Kalau pakaian itu untuk menjaga, menutup jasad zahir, maka lisan, maka semua yang dilakukan harus bisa menutup anggota batinnya.
jangan menjadi bahan omelan, jangan menjadi bahan pembicaraan, bahan obrolan kepada teman-temannya. Ini akan berdampak negatif di dalam rumah tangga. Tuh, suami istri harus bisa guyonan. Rizki kudu bisa guyonan dengan Sania, karena itu sunnah. Ya, Kanjeng Nabi pun tidak cuma sekali sok guyonan karo garwane nganti guyu. Kadang ada ya orang yang guyonan dengan teman karo konco iso guyu cekakaan, tapi karo bojo gak iso ngobrol, gak iso guyon. Nah, itu gak boleh. Justru dengan istrimu Rizki, kamu harus bisa guyonan. Hal yang sepele saja jadikanlah pembicaraan, jadikanlah guyonan, jadikanlah candaan. Dan candaan seorang istri kepada suami, suami kepada istri, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, ada 5 perkara. Apabila 5 perkara ini dipandang, disawang, dilihat, itu akan menggugurkan dosa, ngambrolakan dosa. Ya, memandang 5 perkara, nyawang 5 perkara, melihat 5 perkara ini akan menghapuskan dosa. Mana? Yang pertama, memandang Ka'bah. Ibu pernah lihat Ka'bah, Bu? Ya, terus tahu lihat Ka'bah. Ka'bah sing asli, udah Ka'bah gambar. Ka'bah partai ketiga, santai. Ya, Ka'bah sing asli, nyawang Ka'bah. Apa maneh iso nangis? Sing sapa wonge nyawang Ka'bah kok bisa nangis? Barang siapa yang memandang Ka'bah bisa menangis, maka Allah akan menggogrokkan, meleburkan, menghancurkan, menghapus dosa-dosanya. Nah, terus kalau tidak bisa menangis, bagaimana? Berusahalah supaya bisa menangis. Ya, pakai bawang, pakai balsem, pakai autan, supaya bisa menangis. Berusahalah supaya bisa menangis. Ya, seumur hidup mosok gak bisa tekan Mekah dulu. Kerja awan ngomong ini dikumpul, dilumpuk, ditumpuk. Tapi tak urung tahu nyawang belas demek ya urung tahu. Ya, diniatkan orang bisa mangkat haji, ya mangkat umroh, bisa nyawang Ka'bah, kiblate wong saalam dunya. Dan itu kan Ka'bah, orang yang memandang Ka'bah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memandang Al-Quran. Ibu gadah Al-Quran tenggriya disawang, Bu. Ojo mau digelepakke ning angin-angin. Ya, gadah Quran pinten kathah, Ustaz. Pinten 10 nggih wonten dibuka napa mboten? Nggih mboten, wong jaga-jaga tuyul. Jaga tuyul nang dhuwur lawang, dhuwur jendela, enten sing nyimpen duit. Ya, kok enggak boleh. Al-Quran tidak akan memberikan manfaat ketika tidak dibaca. Al-Quran bisa memberikan manfaat apabila dibaca. Males moco, wegah moco, ripuh, capek, kesel. Saking keselnya dibuka tok. Dibuka mawon, ningali tulisan Al-Quran gogrokaken dosa. Dibuka tok, tutup meneh. Yo, masa mung dibuka tok ya diwaca rakyat bangsa ayat ya diwaca. Kalau sakit maca Al-Quran tapi grodal-gradul kepripun nggih, teruskan. Tidak apa-apa ketika kita sudah tua. Bisa nih mung kaya ngono, sagete mung kaya ngono. Ojo nganti kita punya kitab suci Al-Quran tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Orang yang memandang tulisan Al-Quran saja
niku saged nggrogrokaken dosa Pak. Terus yang ketiga, memandang orang tua. Ya, Bapak Ibu gadah wong tua. Dipandang, disawang, Mas Aan gadah ibu, Sania kasih gadah ibu, nyawang wajah ibu, nyawang maring ibu, kok gitu. Wih, gogrokaken dosa. Luwih-luwih nanti manut taat karo bos, masya Allah wa masya Allah, nyawang wong tua tok tuh. Tapi an-nadru bi rahmah, nyawange kelawan welas asih. Ya Allah, ibu kumbien kuat, godot, ya junjung kayu, wes rasa ditulungi, junjung gandang segede banget, serak ditulungi, saiki wis lemah. Ya Allah, entek ragane murid awakku. Nah, memandang dengan rahmat kepada orang tua itu bisa menghapus kepada dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, memandang yang akan mendatangkan ampunan Allah adalah memandang kepada orang alim, memandang kepada guru. Sahabat ditanya oleh baginda Nabi, ya sahabat, nadruka ila wajhil alim khairun min alfi farasin tasaddaqa fisabilillah. Wahai sahabat, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu memandang kepada orang alim, nadruka ila wajhil alim, memandang kepada orang alim, memandang kepada guru itu lebih baik daripada sedekah kuda 100 kuda di jalan Allah. Ganjarane wong sing nyawang mare wong alim, memandang dengan rahmat, memandang dengan ta'zim. Terus yang kelima, pandangan yang bisa mendatangkan ampunan Allah adalah memandang kepada istri memandang kepada suami, nyawang maring bojo itu juga bisa menghapuskan kepada dosa. Bojone sapa? Ya bojone dhewe. Bojone wong itu dosa. Ya memandang kepada bojone Rizki, nyawang karo Sani, memandang kepada Sania gak dosa, malah gogrokaken dosa. Ya disawang. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rezeki kepada saya istri yang cantik, istri yang solihah, istri yang manut kepada orang tua. Masya Allah, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah. Ya, memandang dengan tafakur. Sanya yang ngono, nyawang kepada rizki, alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan saya dengan Kang Rizki, seorang lelaki yang ganteng, gede, dhuwur, blengah-blengah, mencorok, paling ganteng dewe sak Jawa. Ya menurut saya kan ngono, jenengan iki boten, ya. Fankihu mato balakum. Kowe Pak Cipto wau kejanjen ngoten. Nikahilah seorang yang baik menurutmu. Aja menurut Pak RT. Gak jodoh, gak sesuai. Menurutmu paling ganteng sealam dunia, paling cantik sealam dunia, kan seperti itu. Ya. Matur nuwun ya Allah, telah Engkau pertemukan saya dengan seorang laki-laki yang soleh, yang tampan, yang tanpa ada cacat dan kekurangan. Memandangnya seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, itu akan gogrokaken dosa. Apalagi sampai dipegang, terus megang borong, dipegang pegang ganjaran, masya Allah, ganjaran pas pegang kan, ya sampai nanti dipegang, khawatir hilang, ya dipegang, memegang tangan seorang suami, memegang tangan istrinya, ya memegang tok. Ya, ini tidak berlaku untuk pengantin baru tok, Mbah.
jenengan megang istrine jenengan lho, istrine wong memegang istri jenengan sendiri itu ngokrokaken dosa. Bahkan dalam hadis dari sela-sela jari ini akan keluar dosa-dosa, itu akan keluar bul otak bu ya, untuk omah cekeli coba ya, ujungnya dicekeli ya, masa kok nyekeli tok ya, orang nyekeli tok ya di pangkurap deh itu lagi melumpahkan. Terus jalan masya Allah wa masya Allah, ketika seorang suami memandang kepada istrinya, setelah dipandang terus dipegang tangannya, setelah dipegang tangannya terus dimelumahkan. Berarti melumahkan terus biye. Hah? Rizki rumah tinggi Rizki. Iya. Ya terus di tupai menolak. Lah sampun kados ngoten Pak, maka Allah akan mengampuni keduanya, dosa-dosanya diampuni dening Gusti Allah. Allah membukakan 70 pintu rizki kepadanya. Pintu rizkinya ya, rizki itu dibukakan oleh Allah. 70 pintu rezeki dibuka oleh Gusti Allah. Wong ngene ngono kuwi awane rezekine gampang tenan. Wong wedok gak gelem, Pak, didemek ngono gak gelem. Apa meneh mati dijak kaya ngono kok gak gelem diteni. Sesuk lah sawit akeh sing nyolong, Pak. Seret temen yo rezekiku, nggo dagang yo gak payu. Hari yang naas, tapi ketika malamnya itu bisa bersama kaya ngono kuwi diteni, sesuk rezekine digampangaken dening Gusti Allah. Cara jenengan masang wuwu ya, masang wuwu, bahasa Indonesia apa masang wuwu? Hah? Masang telik. Ya pasang telik, pasang wuwu, ya malamnya kaya ngono diteni, besok pagi dikendangi mesti kebok. Nah, buktikan. Nah, seperti itu. Begitu agungnya, masya Allah wa masya Allah, anjuran kanjeng Nabi, sampai kanjeng Nabi berwasiat kepada kita sebagai umatnya, sing sopo wonge gak seneng nikah, barang siapa yang tidak senang nikah, tidak mau melakukan nikah, walaisa minna, maka dia bukan golongan umatku. Itu ancaman, itu teguran yang sudah berat, teguran dari kanjeng Nabi. Wong kok gak gelem nikah, awas, dia bukan golongan umatku. Kalaupun dia besok di alam mahsyar dia mencariku, orang tak aku, dia bukan golongan umatku. Sampai segitunya teguran Nabi bagi orang-orang yang tidak mau menikah. Kudu nikah ya. Cerita Kanjeng Sultan Syabdul Qadir Al-Jilani itu di dalam hutan. Dia nikmat dengan bermunajat kepada Allah. Ya, 40 tahun di dalam hutan, gak makan, gak minum, gak tidur. 40 tahun zikir saja dalam manakibnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus selama 40 tahun zikir di dalam hutan, gak makan, gak minum, gak tidur, merasa nikmat bersama dengan Allah. Langsung didatangi oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung datang, Syabdul Qadir, kamu kan cucuku. Kalau kamu cucuku ingin aku angkat menjadi umatku, kamu harus nikah. Gak boleh gak menikah. Nah, langsung Kanjeng Sultan keluar dari hutan, langsung menikah dengan wanita sekali papat. Langsung papat dijejer-jejer, jadi bojone kabeh lho. Bojone kabeh langsung 4. Ya, putranya 49 dadi wali kabeh, sing lanang wali, sing wedok waliyah. Luar biasa, masya Allah. Kanjeng Sultan Wayu menikah, semuanya menikah. Ya,
Itu jadi di dalam menikah, Masya Allah, ketika ada seorang yang menikah, ada manusia yang melaksanakan ijab kabul pernikahan, maka setan menjerit. Setan langsung menjerit, setan yang mengganggu bujang, mengganggu gadis supaya menunda pernikahan, itu namanya setan dasim. Ada yang namanya dasim? Besarnya awas ya, kalau punya anak nanti jangan dikasih nama dasim, itu nama setan ya. Jadi iblis itu punya anak 4. Oh, di antara yang 4 itu adalah dasim. Dasim jenenge ya, kalau punya anak jangan kasih nama dasim. Nama sih bagus, Muhammad Abdul Dasim ya, itu namanya setan. Setan yang ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu bujang, mengganggu gadis supaya menunda pernikahan. Ketika dia tetap melaksanakan pernikahan, setan dasim tidak berhenti. Dia akan mengganggu rumah tangga supaya cerai, supaya ada masalah, supaya tidak jadi, supaya terus gerah, supaya terus tidak harmonis. Itu kerjaannya setan dasim. Setan apa, Bu? Setan dasim. Maka tugasnya setan dasim ya, awas jangan diikuti. Ketika seorang sudah berumah tangga, seorang laki-laki tidak begitu tertarik dengan memandang istrinya, dia tertarik memandang kepada orang lain ya, memandang yang bukan mahramnya, memandang kepada yang lain. Seorang istri pun semacam itu, dia akan tidak begitu tertarik dengan suaminya, dia akan tertarik melihat artis-artis orang lain. Nah, ini kerjaan setan dasim ya, kerjaan setan dasim. Maka jangan diikuti. Langsung ketika kamu Rizky di perjalanan sedang keluar rumah, ketika ada perasaan semacam itu, langsung cepat-cepat pulang, karena di rumah sang yang sudah menunggu, istrimu yang halal sudah menunggu ya. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, kesimpulannya ya, kesimpulannya jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan keluarga yang barokah, kuncinya ada 3. Yang pertama, harus sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus ada cocok hatinya, ada kecocokan di dalam hatinya ya. Suami cocok dan puas dengan istri, istri cocok dan puas dengan suaminya. Terus yang ketiga, harus bisa saling menjaga kehormatan, baik menjaga suami, menjaga kehormatan istri, istri juga harus bisa menjaga kehormatan suaminya, sehingga terciptalah saling pengertian, dan dari pengertian ini tumbuhlah rasa kasih sayang yang mendalam, dan terciptalah keluarga yang barokah. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, sudah siang, mungkin itu yang kami sampaikan. Mari kita berdoa, mendoakan kedua pengantin, semoga perjalanan rumah tangganya dilancarkan, diberkahkan, dimuluskan, tidak ada halangan suatu apapun,
dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tajidna biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tahiruna bi jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il faratibil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma alif baina rizqi wa sikisatiyah kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Fatimah az-Zahra wa Ali al-Murtada wa kama alafta baina Musa wa Harun wa kama alafta baina Rasulillah wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya latif qul tuqina bi taysir kulli amrin asir. Amal taqabbal dan amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sayyidullah kata lapatin yang akhir pengakutan wallahumma bibil akumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada khususnya yaitu pengantin master dan bersennya dan umumnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin Allahumma amin. Dan yang untuk acara selanjutnya yaitu pamitan yang akan disampaikan Bapak Mutasor kepada Bapak Mutasor, kami persilahkan. Asih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Bapak Kades beserta jajaran yang saya hormati, alim ulama, ketua pandai, Bapak Ustadz Muqtada yang saya hormati. Pertama-tama karena keriduan dan kemudahan dari Allah kita di sini berkumpul, dan alhamdulillah semua acara sudah selesai dan berjalan lancar. Kemudian selawat dan salam marilah kita kepada Nabi kita dan kita bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dia melahirkan kita sama-sama pada sebagai ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berhubung acara inti yaitu akad nikah anak kami pada Rizki sudah selesai, dan dengan segala kemurahan hati Tuhan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan kami izin pamit karena suatu hal mungkin masih banyak kegiatan yang kami tinggalkan di rumah, kami akan kembali ke kegiatan kami, dan kami berdoa supaya hajatan ibu dari Hasanah ini berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginan kita bersama, sukses sampai akhir. Dan itu saja. Kepada semua pihak yang terkait, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pemberian, semua hidangan yang telah kami nikmati, dan kami mau makan lagi nanti sebelum pulang. Jujur sekali. Untuk bekal di jalan, ada yang kelaparan.
karena masakannya luar biasa enak. Terima kasih ibu-ibu di dapur. Terima kasih banget. Siapa ngomongin dari Mbak Sri? makanannya. Mbak Sri. Ya itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf untuk penyampaian kali ini banyak keselewanya daripada lurusnya. Jadi mohon dimaafkan, mungkin ada istiadat atau tutur kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sebagai bentuk wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti orang temenan. Cepat saja. Tinggal cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya karena saya menjalankan diri dekat di hadapan kepada semua untuk mewakili dari Seribu Hajah yaitu Ibu Pasi beserta keluarga besarnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Suhendar beserta Ibu dan juga rombongan yang mana telah sudi hadir menepati undangan kami untuk mengatakan kepada agar dapat dinikahkan. Pada pagi hari ini Bapak Suhendar Isi surat halus. terima kasih yang mana putra putri kita telah melaksanakan perjanjian ijab kabul berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ustadz Zainal Arifin yang mana telah memberikan pencerahan khususnya putra putri kami. Mudah-mudahan pecahan-pecahan tadi bisa masuk dan bermanfaat untuk putra putri kami, khususnya Itu sambil MC nggak sih? Apa cuma sambil MC? Oh, MC. mudah-mudahan putra putri kami dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dapat keturunan apabila putra jadi putra yang soleh, apabila putri dan putri yang soleh yang taat pada agama, taat pada ibunya, sehingga bermanfaat pada dirinya khususnya umumnya kepada masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan personilnya. dalam acara akad nikah ini untuk sampai besok akhir pagi selesai acara kami dalam resepsi pernikahan ini tidak ada langsung suatu apapun. Dan tadi dari Bapak Suhendar yang diwakili oleh abang kami, Abang Kasor, telah mohon pamit. Di sini kami Ibu Pasi sekeluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat jalan, mudah-mudahan dalam perjalanan dari rumah kami sampai ke tujuan ataupun rumah masing-masing selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Karena kami paham Bapak Ibu semuanya warga di PT, jadi
banyak tanggungan pekerjaan yang tadi ditinggalkan, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga sekali lagi kepada Bapak Suhindar beserta Ibu, untuk rombongan saya izinkan untuk pulang, namun kepada Bapak Suhindar beserta Ibu dan teman-teman pengantin laki-laki agar tinggal di sini sejenak, karena acara ini nanti akan dilanjutkan acara akad, yaitu akad kejawen. Akad kejawen ini boten wajib, ini boten sunah, ini akad. Jadi dilaksanakan baik karena kita menyelamatkan akad kita. Tapi tidak dilaksanakan juga tidak dosa. Mudah-mudahan dalam tanggung jawab ibu pasti kepada putra-putrinya untuk melaksanakan akad nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kepada Bapak Suhindar ataupun rombongan yang mohon diri dari sini mau pulang, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat jalan. Apabila dalam kami menyambut dan menyajikan hidangan segi apapun, banyak kurang ataupun tidak pas di angan-angan ibu bapak semuanya, karena hanya itulah yang bisa